Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membahas mengenai ilmu mawaris, yaitu penjelasan tentang ahli waris dari pihak perempuan. Jikalau dalam sebuah keluarga ada suami, ada istri, kemudian ada keturunannya, maka kita akan menentukan siapa saja ahli waris dari pihak perempuan pada keluarga ini. Misalnya kita akan bahas secara lengkapnya, suaminya ini meninggal, maka ahli waris dari pihak perempuan ini yang pertama anak perempuan, lalu dia juga punya anak laki-laki, dan anak laki-laki ini menikah dengan perempuan yang sah untuk dinikahi, dan dia juga punya anak perempuan. Maka anak perempuan ini disebut juga cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki itu cucu daripada suami yang meninggal ini. Maka ahli waris yang kedua dari pihak perempuan ini adalah cucu perempuan. Lalu siapa lagi ahli waris dari pihak perempuan ini? Kita mengarah ke atas. Ke atas ini ada ibu dan bapak daripada suami. Ada ibu dan bapak daripada suami. Maka termasuk ahli waris dari pihak perempuan itu adalah ibu. Ibu kita berikan nomor 3 ahli waris dari pihak perempuan. Lalu siapa lagi ahli waris dari pihak perempuan yang mana dia sebagai nenek moyang daripada suami ini? Maka ke atas lagi, di sini ada ibu dan ayahnya ibu, atau juga disebut kakek dan nenek suami ini. Maka di sini ada kakek dan nenek dari ibu. Maka nenek ini termasuk ahli waris. Ahli waris yang keempat adalah nenek dari ibu. Dan juga bapak ini punya ayah dan ibu, yang mana ayah dan ibu ini adalah nenek dan kakek suami dari bapak. Kita ditulis di sini kakek dan nenek dari bapak. Maka nenek dari bapak ini juga termasuk ahli waris dari pihak perempuan. Maka kita berikan angka nomor 5 ahli waris dari pihak perempuan. Kita lanjutkan ahli waris yang lainnya ke pinggir, yaitu saudara-saudaranya suami. Saudara-saudara suami ini kakak atau adiknya suami, maka kita katakan saudara suami. Karena kita membahas mengenai ahli waris dari pihak perempuan, maka saudara ini adalah saudara perempuan. Saudara perempuan ini ya dilahirkan dari ibu dan bapak suami, maka dia sebagai saudara perempuan kandung. Jikalau bapak ini juga menikah dengan ibu yang kedua atau istri si bapak yang kedua, istri bapak yang kedua, maka jikalau bapak beserta istri yang kedua ini punya anak perempuan, maka dia disebut sebagai saudara perempuan
seayah atau sebapak. Dia juga termasuk ahli waris. Maka ahli waris yang nomor 6 saudara perempuan kandung, dan nomor 7 saudara perempuan sebapak. Dan jikalau juga sebelumnya ternyata ibu ini punya suami, maka di sini suami ibu sebelumnya dia punya putra atau putri. Karena kita membahas ahli waris dari pihak perempuan, contohnya dia punya putri, maka dia disebut saudara perempuan seibu. Ini juga sebagai ahli waris. Ahli waris yang nomor 8. Lalu ahli waris selanjutnya dari pihak perempuan oleh sebab pernikahan. Nah, itu adalah istrinya ini. Istri adalah ahli waris yang kita berikan nomor 9. Dan yang terakhir, ahli waris dari pihak perempuan, yaitu jikalau suaminya ini adalah budak yang dimerdekakan oleh perempuan yang memerdekakan suami yang meninggal ini, maka dia termasuk juga ahli waris dari pihak perempuan yang ke-10. Itulah ahli waris dari pihak perempuan. Semuanya ada 10 orang. Yang pertama ada anak perempuan. Yang kedua ada cucu perempuan dari suami ini yang meninggal. Yang ketiga ada ibu dari suami. Yang keempat ada nenek dari ibu. Yang kelima ada nenek dari ayah. Kemudian yang keenam, 7 dan 8 adalah saudara-saudaranya. 6 saudara perempuan kandung, 7 saudara perempuan sebapak, dan 8 saudara perempuan seibu. Lalu yang ke-9 adalah istrinya. Dia juga sebagai ahli waris. Dan yang terakhir 10 adalah perempuan yang memerdekakan suami yang meninggal ini, jikalau itu ada. Namun zaman sekarang ini perbudakan sudah tiada. Tapi untuk diketahui itu adalah lebih baik. Lalu bagaimana perempuan-perempuan yang lainnya seperti bibi? Bibi itu adalah adik atau kakaknya bapak kita, tapi perempuan. Maka dia tidak berhak mendapatkan warisan karena dia bukan sebagai ahli waris, tapi dzawil arham, saudara tapi tidak mendapatkan warisan. Itulah diantaranya 10 ahli waris dari pihak perempuan. Kalau kita gambarkan, ini adalah suami yang meninggal, maka yang ke bawah ada anak perempuan dan cucu perempuan 2 orang. Ke atas ada ibu, nenek dari ibu, dan nenek dari ayah 3 orang. Ke samping ada saudara-saudaranya, baik sekandung, seayah, dan seibu 3 orang. Dan ke sini ada istri dan perempuan yang memerdekakan suami 2 orang. Maka rumusnya 2, 3, 2. Itulah ahli waris dari pihak perempuan. Kita akan melanjutkan pada pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai siapa saja ahli waris yang terhalang.
Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.